Shalom, Bapak Ibu, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah kita di pagi ini. Kita puji Tuhan melalui nyanyian BN nomor 21 ayat 1 sampai dengan 3.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Benar dan Kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur dan sopan terhadap sesama manusia, oleh karena anakmu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi. Hukum Tuhan di ibadah kita pagi ini diambil dari 1 Petrus 3 ayat 9. Demikian dikatakan. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kepada Allah untuk melakukan firman-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang kepadamu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan karuniakan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Epistel untuk kita minggu ini tertulis dari Kejadian 50 ayat 21 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Kita baca secara responsoria di ayat 21, nanti kita bersama-sama membacanya. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan menendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan
yang telah kita perbuat kepadanya. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya, serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kita baca bersama-sama. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka dan mengatakan mereka perkataannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan memelihara firman Allah. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Malam ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengar lagu pujian melalui Kor Ina Kamis.
Mari, mari sejenak kita menyimak warta jemaat minggu ini. Warta pelayanan Minggu 17 September 2023. Bagian yang pertama, nama minggu. Hari ini kita memasuki minggu ke-15 setelah Trinitatis. Artinya Allah Tritunggal. Dengan topik minggu, jangan menghakimi. Bagian yang kedua, informasi pelayanan umum. Pertama, Sermon Distrik. Pada hari Senin tanggal 18 September 2023 akan diadakan sermon full-timer HKBP Distrik 21 Banten bertempat di kantor distrik, masuk pukul 11 WIB. 2. Persembahan kasih khusus untuk Sintua pensiun. Pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 gereja kita akan memberangkatkan pensiun satu orang Sintua, yaitu Sintua Kolester Simarmata dari WIK 8. Sehubungan dengan itu, maka pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 di semua ibadah kita akan mengumpulkan persembahan khusus ke depan dalam amplop sebagai tanda kasih kita atas pelayanan Sintua Kolester Simarmata yang akan memasuki masa pensiun Sintua. Format persembahan 1A, 1B, dan 2 dikumpulkan sebelum khotbah, dan persembahan untuk Sintua yang memasuki masa pensiun dikumpulkan setelah khotbah ke depan. 3. Sakramen Baptisan Kudus Anak. Pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 gereja kita
Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 655 ayat 1 sampai dengan ayat 3 sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Yesus Kristus, Anak
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran ibu bapa saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup. Amin. Oras marita salhukna. Sekalipun agak terganggu karena suara, saya berharap kita menenangkan hati. Dan kalau tiba-tiba nanti mic-nya mati, saya juga berharap untuk fokus mendengar. Ya enang abang ya, kita berdoa sama-sama supaya firman Tuhan sampai dengan baik. Firman Tuhan menyapa kita secara bersama-sama maupun pribadi di minggu ke-15 setelah Trinitatis hari ini. Tertulis dalam 1 Korintus pasal 4 ayat pertama sampai ayat kelima mengatakan, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus, yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Demikian firman Tuhan. Ibu bapa, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menghakimi. Itu topik ibadah kita minggu ini. Secara umum kita tahu kata menghakimi dari kata hakim. Tugas hakim itu menegakkan kebenaran, melihat dari dua sisi perkara yang sedang disidangkan. Apakah itu fakta-fakta tentang keadaan yang sesungguhnya, sehingga dapat mengambil keputusan secara adil. Artinya berbicara tentang hakim atau kehakiman, menghadirkan keadilan bagi kehidupan manusia secara bersama maupun secara pribadi. Tapi ternyata ada istilah menghakimi. Menghakimi secara Alkitab, kalau menurut nats ini, boleh dipahami memandang salah orang lain dan memandang golongannya atau dirinya lebih benar. Menganggap golongan tertentu lebih rendah atau mungkin lebih tidak baik dari dirinya, sehingga dia tidak menganggap itu. Ibu bapak saudara-saudara, menjadi pertanyaan, bagaimana manusia hidup di tengah dunia ini sejak awal disebut sebagai makhluk sosial, membutuhkan kebersamaan, membutuhkan persekutuan, bahkan paguyupan-paguyupan yang dapat diarahkan untuk suatu hal yang disebut pro kontra. Pro kepada hal-hal yang positif dan kontra kepada hal-hal yang tidak baik. Pro kontra. Salahkah bersekutu? Salahkah bersama-sama? Salahkah kategorial? Tidak salah. Salahkah ada berbagai denominasi gereja? Tidak salah. Salahkah ada orang yang mengidolakan seseorang dalam kumpulannya? Tidak salah. Yang salah ketika di sana ada fanatisme yang berlebihan. Itu yang dialami oleh jemaat di Korintus. Ketika ada pelayan yang hadir membawa firman Tuhan kepada mereka, akhirnya jemaat merasakan, oh aku suka si Paulus, aku suka si Kefas, aku suka si Apolos, oh aku pro Kefas, pro Paulus, pro. Kalau sebatas itu mungkin gak ada masalah. Tapi kalau sampai sekali lagi mengatakan kamilah yang lebih benar dari kamu,
Sayalah yang lebih sungguh dari kamu. Itu yang menjadi masalah. Terjadi di jemaat Korintus, pro dan kontra itu lebih cenderung ke hal yang negatif. Maka Paulus mengingatkan sebelum nats ini, memang mungkin Paulus atau Apolos lah yang menanam, Kepas yang menyiram, tapi yang menumbuhkan adalah Tuhan. Dia mau mengajak semua jemaat untuk melihat setiap pelayan yang hadir di tengah kehidupan mereka itu adalah benar-benar hamba-hamba Tuhan. Bukan untuk dipertentangkan, bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk diterima dalam kelebihan dan kelemahannya. Semua membawa kasih Tuhan. Maka nats ini dibuka dengan perkataan, demikianlah hendaknya orang memandang kami. Jamak. Orang memandang kami. Paulus tidak mengatakan orang memandang aku. Orang memandang Kepas. Orang memandang Apolos. Memandang kami. Artinya memahami kami. Mengerti kami. Sebagai apa? Sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Songon na poso ni debata na pinasahat hahomion ni Jehovah. Tunasida. Sebagai hamba-hamba Allah yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Berarti ini yang sulit ibu bapak saudara-saudara. Mencari orang yang terpercaya dan menggerakkan semua komunitas untuk mempercayai. Kalau ada seseorang yang diberi kepercayaan, bagaimana tindak lanjut dari itu? Setelah seseorang misalnya memiliki kedudukan dari kepercayaan yang diberikan doa-doa atau harapan banyak orang, apa dia benar-benar terpercaya? Rasul Paulus dengan perkataan ini bertanggung jawab mengatakan, kami terpercaya. Jadi tidak perlu diperdebatkan antara satu dengan yang lain. Yang kedua, ibu bapak saudara-saudara, dari nats ini mau kita tahu, kalau sudah ada hamba-hamba yang terpercaya dan ada pelayan-pelayan yang di dalamnya mereka dapat terpercaya dan tidak perlu menghakimi satu sama lain, maka di sana perlu memahami gereja itu. Apa itu gereja? Rasul Paulus mengatakan menurut Korintus, gereja itu adalah tubuh Kristus. Tubuh, gambaran tubuh. Ada yang lemah seperti tangan, jari, ada kepala, ada kaki. Semua sama-sama perlu. Ketika jari terpotong, pisau dapur, yang berteriak itu apa? Mulut. Ketika mulut tidak mau makan, yang kesakitan itu apa? Perut. Ketika kaki tidak mau berjalan, apa yang terjadi? Tinggal di satu tempat. Artinya harus semua bergerak, kecil maupun besar, yang tidak kelihatan maupun kelihatan. Itu gambaran gereja, dan kepalanya adalah Kristus. Kalau secara dogmatik dikatakan gereja yang benar adalah gereja yang melakukan sakramen, yaitu baptisan dan perjamuan kudus, serta memberitakan firman Tuhan. Kalau namanya gereja tidak melakukan itu lagi, berarti tidak dapat disebut namanya gereja. Dari kata ikrea itu, dari kata eklesia itu, yang dipanggil dikuduskan, menjadi alat Tuhan di muka bumi ini, itulah gereja. Dipanggil, dikuduskan. Eklesia, ex kaleo, dipanggil keluar, dikhususkan. Menjadi hamba-hamba yang setia, membawa, mewartakan kasih Tuhan. Ternyata jemaat di Korintus masih mengalami pergumulan akan arti pemanggilan yang diterimanya, sehingga mereka tidak sanggup memahami kehadiran Tuhan melalui para hamba-hambanya. Itu yang diingatkan ibu bapak saudara-saudara. Gereja yang benar itu menerima kehadiran Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di sana ada terpercaya, penuh kasih, dan pemaaf.
dan digambarkan sebagai tubuh Kristus yang saling melayani. Apa yang mau kita terima dari khotbah ini? Apakah gereja sekarang masih tetap mau saling menopang, anggotanya saling mendoakan, atau sebagai pribadi dan keluarga? Atau jangan-jangan di dalam gereja itu sendiri roh perpecahan, roh keegoisan, roh kemunafikan, maaf saya pakai istilah kemunafikan ini memang agak kasar, masih bergelora dan hanya memikirkan diri sendiri. Ibu bapak saudara-saudara, di epistel tadi dibukakan apa? Epistel dibukakan bagaimana kisah Yusuf yang diperjualbelikan oleh abang-abangnya, bahkan mau dibunuh, menjadi pribadi yang tangguh di tanah Mesir dan mengalami suka duka kehidupan, yang pada awalnya memang dia anak manja, anak kesayangan di rumah bapaknya selama 17 tahun kalau tidak salah, dan selama 13 tahun dia menjadi orang terpenjara yang dituduh difitnah melakukan yang tidak baik. Akhirnya lepas dan raja di Mesir mengangkat dia sebagai nomor 2 penguasa di seluruh Mesir. Dan ketika masa kelaparan datang dari seluruh dunia, bahkan saudara-saudaranya yang memperjualbelikan dia datang menghadap. Itu tadi di epistel. Dan mereka ketakutan setelah papa mereka meninggal. Aduh, bagaimana ini adik kita Yusuf, jangan-jangan nanti kita dihukum, dicaili. Akhirnya mereka tahu diri. Dan mereka mengatakan, datang sendiri sujud. Kami datang untuk menjadi budakmu. Coba bayangkan. Sampai abang-abangnya datang mengatakan, kami datang menjadi budakmu. Pesan ayah kita, itu dia memperalat nama ayahnya. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Wah, itu dia dibawa, dipakai. Pesan ayah kita yang sudah meninggal itu, yang baru kita antar ke gua Mahpelah, ke kuburan dari nenek moyang kita itu. Kiranya ampunilah apa yang diperbuat oleh Yusuf, ibu bapak saudara-saudara. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, jangan takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Luar biasa itu. Air tuba diganti dengan air susu. Tidak seperti sedia kala. Air tuba diganti dengan air susu. Kematian diganti dengan kehidupan. Kenapa ibu bapak saudara-saudara? Karena dia percaya Tuhan. Papanya percaya Tuhan. Mertuanya juga percaya Tuhan. Baru saya cari, ini Yusuf kok begitu hebatnya? Ini siapa istrinya ini? Saya cari. Ternyata ada istrinya yang bernama Asnat. Anak dari seorang imam di On katanya. Dan itu yang dijodohkan oleh Firaun. Coba bayangkan. Raja Mesir menjodohkan seorang Yusuf dengan anak seorang imam, Asnat. Itu dapat dibaca nanti di Kejadian 41 ayat 45 dan Kejadian 41 ayat 50 sampai 52 itu. Wah, ternyata ada wanita yang menopang hidupnya. Lalu saya berpikir-pikir, oh di belakang, di dalam, dimanapun seorang lelaki yang maju, pasti ada wanita yang hebat. Ternyata ada Asnat. Di balik Amatta yang luar biasa ada Inata yang hebat. Asnat masa kini. Dan di balik Inata yang hebat juga ada Amatta yang hebat, kan begitu. Jadi jangan timpang. Harus ada Amatta yang hebat. Luar biasa. Kenapa saya selalu cenderung membawa ke keluarga khotbah beberapa minggu ini? Karena memang semua landasan kehidupan itu, apakah itu mendunia atau dalam sikap kecil, itu diawali dari keluarga. Di
Jadi terida dua kabang do inang, ngulu burju hitau di luar berarti pertama berarti di jabu burju do. Itu. Molo neng deng di luar di jabu pe, olo do col mana neng deng si guru dok. Jadi dia patuduhon suara ni ogungna. Itu. Jadi memang tidak jauh dari sikap hidup pribadi itu. Bagaimana orang mendunia. Seorang yang mau dibunuh, seorang yang diperjualbelikan. Pemaaf, pengampun. Karena kalau tidak disuruh, papanya percaya Tuhan. Mertuanya Imam Yusuf kan. Orang yang dekat dengan Tuhan. Apapun pergumulan hidup, dia tidak pernah mempersalahkan siapapun. Hidupnya dihadirkan menjadi solusi di tengah permasalahan. Ini juga gambaran bagi kita semua di tengah-tengah jemaat. Sudahkah setiap jemaat atau saya sebagai pendeta menjadi sumber solusi di tengah jemaat? Jangankan di tengah jemaat, di keluarga. Jangankan di keluarga, di tengah pengumuman. Jangan-jangan pericu. Di tengah kategorial. Ternyata jemaat di Korintus ada menjadi pericu. Orang yang menganggap dirinya paling hebat, paling benar, paling perlu didengar. Tidak mau mendengar orang lain. Padahal Tuhan mencipta manusia itu dengan 2 alat pendengar dan 1 alat bicara. Ringgas mananginangi, bakol makatahon. Orang sering ringgas makatahon dan tidak mau mendengar. Dan terbalik, ini jadi 2, ini 1. Bahkan tertutup. Ibu bapak, sebagai jemaat di Korintus, diberitahu, mendengarlah. Dengarlah Tuhan di dalam persekutuanmu. Dengarlah Tuhan di keluargamu. Dengarlah Tuhan di hati istrimu. Dengarlah Tuhan di hati anakmu. Di hati suamimu. Dengarlah Tuhan di dalam harapan saudara-saudaramu. Seperti saudara Yusuf itu. Maka terjadi pengampunan dan kehidupan. Tidak hanya pengampunan. Dia bahkan mengatakan, memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi orang yang berpikiran maju dekat dengan Tuhan. Dia akan melihat proses kehidupannya itu. Bukan hanya dalam skop yang sangat kecil. Tapi sekali lagi bangsa yang besar mendunia. Berpikir secara global memang diawali harus bertindak secara lokal. Bukan hanya bertindak lokal atau berpikir lokal tapi mau bertindak secara mendunia. Akhirnya apa? Bentang pengalaman dan kehidupan itu ada di sekitar kita. Yang orang-orang bijak mengatakan perlu dibaca. Buku yang terbuka ini, pengalaman pertemuan kita bersama, buku yang terbuka. Dan membaca buku-buku cetak yang tertutup. Membawa manusia lebih dekat kepada Tuhan dan merendahkan hatinya. Benar-benar luar biasa. Itu diberikan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara dan bagi saya juga. Mari kita baca. Mari kita melihat bahwa Tuhan itu hidup di tengah persekutuan gereja. Jangan sampai gereja sumber kecelakaan, ketidakbaikan. Gereja tetap melangkah maju menjadi alat Tuhan, saluran berkat,
perpanjangan hati, perpanjangan tangan, perpanjangan kepedulian bagi siapapun. Banyak cara yang boleh kita lakukan. Tidak semua orang sama secara materi, pengetahuan, atau hikmat. Tapi semua orang boleh terlibat. Begitu kan, tidak sama. Di paduan suara juga tidak sama. Ada yang harus sopran, tenor, alto, ada yang harus bass. Tapi ketika dipadu menjadi bagus. Seperti yang sering saya singgung, ada suara tunggar-tunggar, suara wortung, suara kaleng-kaleng. Ya ada kan? Ada suara yang merdeper, ada suara yang hibul. Dipadu menjadi suara yang terdengar memotivasi. Tidak sudikah malu hitam bersuara? Ya kan, Inang Amang? Yang bisa sama hanya baju kita menguning dulu, nuansa. Kan itu sekarang. Di zaman ini nuansa luar biasa. Kalau mau pesta, kita nuansa apa? Nuansa kuning, oke. Kita nuansa apa? Biru. Tapi kalau ditilik hatinya, sesuaikah nuansanya itu dengan hati? Nah, kita yang menjawab. Dos do pakyatai dos nerohata. Kita memang ngalusi. Di luar kan sama. Patapak-tapak parhudul pulik-pulik padohan. Hanya duduk bersama. Tapi pikirannya kemana-mana. Ini harus kita jauhkan. Kalau kita duduk sama ya samalah. Kira-kira begitu. Kalau kita sama jalan ya jalan lah. Ya kan? Kita memang boleh menunjukkan kebersamaan melalui pakaian. Maaf, saya sangat suka melihat pakaian yang indah-indah. Tapi Tuhan kan mengatakan, dak pakyami, rohami do. Unang do napugo siba belum riba-riba baju niba alai roha. Hati kita. Dan luar biasa ketika roha bagus, pakaiannya bagus, bicaranya juga bagus, kasihnya bagus. Saya so kenal mereng ay inyute may batong molo, anak boru ay inyute jere roijur. Saya ini bodutam malah di baga nga. Ya mang. Amang las nerohay ay boru ni siro parumay kumanyanon. Amang duli-dulio burjunay helak kumanyanon. Amang inataw jorbo na ay natanisi doon. Ngasonaw madabu tulpang tugap mardomu rupa tu pangala ngana rohasongonaw neng juking takang jorbut bayah be nang be selesai be. Tapi si bigo baroba botar huling nauli do naroa molo dengan pakulinga. Itu di situ etika kehidupan. Baik menyapa, menguatkan sesama, selalu memotivasi, tidak menghancurkan. Kalau saya ulah ning maniga itu satano seketan waro cipta da julun. Oh nenggaw kari junyo, ngamikil mak padita hasil itu. Gimana mang? Kalau kita dak satano sengketa hita ya mang? Satano na dinggad do ya mang? Songoni do nak sudiak kamatau do inatau senadinggad do. Akhirnya tidak membuat keributan, berpikir apa yang mau ku perbuat. Asa dengga punguanon. Asa unak kolanao si patangi-tangion. Asa sudi tersentuh. Sudi dirangkul. Karena bukan posisi saya lebih hebat maka orang lain menjadi baik, bukan. Kita harus sama-sama mau merendahkan hati, itu yang mau dibahas sebenarnya. Akhirnya kita tidak mencari-cari kesalahan orang, tetapi kita membenahi diri, dan kita membenahi diri seperti firman Tuhan untuk tidak saling menghakimi. Dalam Matius 7 ayat pertama sampai ayat 5 itu begitu jelas dikatakan, ibu bapa, saudara, janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran
yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada kamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Wah, luar biasa itu, tegas. Waduh, naik itu. Kalau kehurangan di dong, aduh lului kan. Bereng mah. Ida tuh nih, saya ragosokan. Merdala tuh satu sondin narupani mulu warung merdala dongan. Yang songon HP naik tampil luat dong, asa terida uli. Harusnya pertemu songon dilewa inat, tapi saya itu di sidongan aw. Ayah, berjuni inat dong. Saya kira gosokan inat. Kenapa rupanya kan cantik. Ya lihat aja. Jalan kiri kanan, jalan ke sana, buka pintu masuk tiba-tiba, gini-gini tangannya. Aduh, ada yang begitu, ada. Mulai dihitan di gereja dong gue, ikusi daun. Datang ke gereja pasti terlambat dan harus duduk di depan. Itu sengaja itu, udah lagu yang ketiga baru datang. Cik. Duduk di depan. Anggo dihita dong. Semua luar biasa jemaat Kabupaten Tangerang Kota. Kalau katanya jam 8 masuk, paling lambat setengah jam sudah hadir. Luar biasa. Ya kan? Hanya satu kelemahannya, kalau kategorial misalnya di Soposaro ada di sini, sama-sama bertahan dulu sebentar. Padahal udah mau ada yang masuk kategorial lain. Seperti tidak peduli gitu. Akhirnya pendeta Silitonga langsung masukin tas. Udah datang pendeta, kita buru-buru. Gitu. Kurang waktu dan kurang ruangan. Berdoalah pada Tuhan supaya ada ruangan yang lebih dan waktu yang lebih kita boleh pergunakan. Tapi satu hal, jangan hanya mengadakan fasilitas, merawat fasilitas itu juga harus ada. Orang nang una arga sa sistem tahun na tahun ni tabay no. Kan? Kita harus lebih serius. Bagaimana supaya khotbah itu benar-benar terdengar di telinga dan di hati kita. Yang ngomong ngeok-ngeok ko terus bayar mah naro. Aulu marminggu iba. Paditana pirwa, jamitana pi kasar-kasar. Matar harap pun nomor gereja. Alam mulu labo. Firman itu kedengaran lembut. Menyentuh, memulihkan. Wah, minggu depan saya harus gereja lagi. Persembahan saya hanya uang 10.000 sebelumnya. Minggu depan semua hidupku akan kuserahkan. Kan itu lagunya kan? Nasa nanile homdi, todi rodi pamata, hosa rodi boki rodi saluhut, arta, hupasahati tuho naso catok kudokan itu kan? Iya Tuhan karuniamu, tubuh roh, dan hidupku semua. Semua harta milikku. Harta milik itu kita pakai mendidik anak, sekolah dan bekerja, mereka menjadi pribadi yang takut akan Tuhan dan melayani siapapun, itu juga persembahan. Yang apa kita persembahan di kantong persembahan kita dah. Terlalu kecil itu. Semua hidup kita. Ketika ada orang bersama kita di tempat kerja, orang merasakan kesejukan. Orang merasakan kebaikan. Orang merasakan pengampunan. Memang kurui betong, kalau rui ba, beta hita karui mana. Langsung masuk. Ngiri kan. Alay, ngaroi mana ba, tapi matok kinai. Neng mulak yan nama. Uno termulak kita dah ngarok. Baru belum kata-katai. Om manatuan. Ala dong pulau nami perjulu majuhan dah. Wah, sangat sejuk. Ni Roma jiba nang merpungu hamu sa tertepu hamu mulak na buharong nang pungalan siyon. Ala nalan pitwi dupi banwain gabi songoni. Nah, misalnya roi bagan. Aru pa din silito nga beta mabah natama tangi yon namu kan. Ala mulu hudul lo disi roi ba paditanami amang ninna kan. Oh, amang berarti saya anaknya. Amang berarti saya pendetanya. Oh, labok ngai. Saling menerima, saling menyambut, saling mengampuni.
Bahkan Yusuf mengatakan, ini juga epistel tadi apa katanya? Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel, di mana tadi ini? Tapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-reka yang jahat dan seterusnya. Tapi itu semua perbuatan Tuhan menurut dia. Di ayat terakhir epistel tadi dikatakan, jadi jangan takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Jadi hamu pesudihu permudu, karena Tuhan ada hidup bersamaku. Kira-kira begitu. Kalau nasidok go aladong inatak kutong na burju porsea tutukan. Karena itu mari kita selalu percaya kepada Tuhan, sehingga kebaikan-kebaikan itu tercipta, terrealisasi, dan gereja Tuhan membawa terang, membawa harapan baru kemanapun. Itulah arti kita hidup bersama di dalam Tuhan, memberitakan kebaikan Tuhan dan mengingat segala perbuatan Tuhan. Tuhan memberkati ibu bapak saudara, memberkati keluarga, memberkati pekerjaanmu, memberkati anak cucumu, memberkati siapapun yang bersama-sama ibu bapak saudara sekalian. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Kau telah menyapa kami, supaya kami jangan saling menghakimi, tapi kami mau saling mengampuni, menyayangi, sebagai gereja yang hidup bersama-sama melakukan kehendak Tuhan di tengah-tengah persekutuan kami, tengah pekerjaan kami, keluarga kami. Tuhan berkati ibu bapak saudara yang sedang beribadah di rumahmu pagi ini. Berkati juga anak-anak kami dimanapun mereka. Berkati setiap orang tua kami di tempat jauh dan dekat. Berkati para pemimpin kami di bangsa ini, di bumi ini, dan pemimpin pelayan kami di gerejamu Tuhan. Berkati para orang tua kami di kategorial lansia dan semua, ina, ama, remaja, naposo, sekolah minggu. Baiklah kami bersatu hati menerima kasih Tuhan, memuliakan Engkau di dalam hidup kami, mengampuni dan menerima berkat yang berkecukupan. Terpuji namamu Bapa di dalam Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat Pungguan Ama Kantata yang sedang berangkat ke Punapa Sobit, dan pungguan lansia yang berencana dalam waktu dekat, ataupun pungguan Nida yang ada berencana retreat, pungguan Naposo dalam setiap kegiatan sekolah minggu. Tuhan, pakailah hidup kami lebih sungguh melayani dan mengasihi Engkau. Di dalam Yesus Kristus yang baik itu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil mengangkat pujian, gereja yang sangat kami kasihi, kita mengumpulkan persembahan kedua.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.